Ikan yang paling bagus di tipis sama. Ada nama yang paling bagus di haus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسكم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wal asri itu bukan dan wasamsi waduhaha demi matahari dan waktu duha bebas Allah. Nah ini wal asri, Allah bersumpah menggunakan makhluknya sendiri yaitu waktu. Wal asri demi waktu. Kalau Allah bersumpah artinya Allah itu akan menyampaikan firman-Nya dengan sangat penting. Penting didengarkan, penting disimak, penting diamalkan. Kalau Allah menggunakan waw qasam, waw sumpah, bukan main-main. Seperti kalimat panggilan ya, hey. Kalau ya ayyuha, hai, berarti itu sangat penting Allah memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti ya ayyuha itu harfu nidanya disebut sangat penting. Ada urusan penting nih Allah. Apalagi sumpah. Allah bersumpah wal asri demi waktu. Ada apa ya gerangan ya Allah sampai bersumpah begitu? Allah akan menyampaikan statement, akan menyampaikan pernyataan. Innal insana lafi, firman Allah inna, sesungguhnya. Untuk manusia itu rugi, tapi sesungguhnya berarti Allah itu akan menyampaikan hal yang penting dan bukan main-main. Kalau pakai inna disebutnya taukid, huruf yang menguatkan kata-kata yang akan disampaikan. Ya, sesungguhnya saya ini benci sama kamu. Sesungguhnya saya ini suka sama kamu. Kalau pakai sesungguhnya itu kan beda dengan tidak pakai sesungguhnya ya. Jadi kalau pakai sesungguhnya itu teh sungguh-sungguh, benar-benar penyampaiannya itu. Jadi Allah akan menyampaikan bahwa sesungguhnya innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian. Kapan? Sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian kapan? Ruginya itu kapan? Sekarang, dari mulai dilahirkan sampai saat ini. Kenapa rugi? Karena kita tidak ada di dalam surga. Kalau yang untung itu yang berada di surga itu beruntung. Berarti kita rugi, cuman kita tidak nyadar. Kita itu tidak merasa rugi, apalagi yang punya uang triliunan, jutaan tidak merasa rugi. Saya banyak uang, sebenarnya merugi. Hidup manusia itu sesungguhnya rugi, hanya kita tidak nyadar. Allah menyatakan sesungguhnya manusia itu rugi. Tapi dikecualikan oleh Allah. Oleh Allah dikecualikan, kecuali ahli surga. Siapa ahli surga itu? Ahli surga, siapa ahli surga itu? Bukan illal ladzina amanu, satu orang beriman. Ya, kamu beriman? Nggak tahu. Tapi kita pengakuan kita orang beriman kan? Ya, illal ladzina amanu, kecuali yang tidak rugi itu orang yang beriman. Yang beriman kan ahli surga. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Wa tawasau bil haq, dan suka menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah,
wa tawassaw bis sabri, dan menyampaikan atau memberikan wasiat kepada kesabaran. Jadi begini anak-anak, orang yang beriman itu kan orang yang percaya ya, orang yang percaya terhadap adanya Allah, ya, adanya kitabnya, utusannya, para malaikat Allah. Kemudian iman percaya adanya hari akhir, percaya adanya qada dan qadar. Itu sekurang-kurangnya, dasarnya, rukunnya. Kalau salah satu yang 6 itu kamu tidak percaya, itu artinya bukan orang beriman. Tapi iman itu kan tidak cukup dinyatakan saja, tapi juga iman itu harus dibuktikan. Karena iman itu ada 3 unsur. 1, ya, al-imanu, ya, iman itu tasdiku bil qalbi, ya, itu orang yang membenarkan yang 6 tadi, ya, yang 6 tadi itu dibenarkan oleh qalbi, yaitu oleh hati. Benar, saya yakin, asli 100%, ya, Allah itu ada, yakin, malaikat-malaikat Allah itu ada, kitab-kitab Allah itu benar, merupakan petunjuk dari Allah. Kemudian hari akhirat benar, saya yakin pasti ada hari kiamat, dan qada-qadar itu ada. Nah, itu kan diyakini oleh hati, lalu diucapkan oleh lisan. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai bertentangan. Hati menyatakan iman dan percaya, hari mulut tidak, saya tidak percaya, padahal hatinya percaya. Itu juga salah. Jadi mulut juga harus menyatakan, siap menyatakan bahwa aku percaya, aku beriman. Yang ketiga, yang paling berat adalah konsekuensinya. Konsekuensi dari ucapan dan keyakinan itu diamalkan. Tadi kan wa qaulu bil lisani, diucapkan oleh lisan, wa amalu bil arkan, kemudian diamalkan oleh anggota badan kita. Itu baru iman yang akan menyelamatkan kita dari kerugian yang diancamkan oleh Allah. Ya, apa amal soleh itu? Ya, amal soleh itu sebagai perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Sholat itu salah satunya kan amal soleh itu, ya. Zakat, saum yang kita laksanakan sekarang, ibadah haji bagi yang mampu di perjalanan. Nah, rukun Islam itu merupakan wujud dari pengamalan keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada rukun iman yang 6 itu diaplikasikan, dibuktikan dengan rukun Islam yang 5. Syahadat, salat, zakat, saum, haji. Dan amal-amal soleh yang lain, akhlak terpuji, ya, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada alam, dan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Apa artinya saw? Saw itu memberikan wasiat. Wasiat itu apa? Wasiat itu nasihat. Nasihat yang biasanya kan kalau nasihat itu udah kita tahu semuanya nasihat. Tapi kalau wasiat tausiah itu biasanya dari orang berilmu pada orang yang kurang berilmu, dari orang tua kepada anak-anak. Seperti sekarang Pak Gus berbicara ini lebih ke tausiah. Tausiah itu tawasau, mewasiatkan, anak-anak jangan lupa ya sholat yang 5 waktu, jangan sampai dilalaikan, diabaikan. Akhlak kepada orang tua harus baik, kata Pak Agus. Itu berbentuk wasiat, bukan hanya nasihat, yang harus benar-benar diamalkan dan dicatat dalam hati. Itu wasiat. Wa tawassaw bil haq, saling mewasiatkan kepada yang hak. Apa hak itu? Hak itu aturan Allah. Hak itu al-haqqu mirabbika. Hak itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal
tarin, jangan kamu ragu-ragu dari perintah Allah dalam Al-Quran ini, jangan ragu-ragu. Yakini, amalkan apa yang diperintahkan Al-Quran, amalkan. Ini hak. Ya. Kemudian watawasib sobri, saling mewasiati kepada jalan kesabaran. Apa fungsinya sabar? Apa gunanya sabar? Sabar itu ya bukan cicingan, bukan. Sabar itu teguh pendirian untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Ya, kalian saum sekarang kan udah gak kuat, tengah hari haus. Sabar itu kuat menahan hawa nafsu untuk tidak minum dan tidak makan. Nih sholat nih, pas waktu sholat maghrib atau isya ada rasa malas kan? Nah, orang yang sabar itu bisa melawan dan mengalahkan rasa malas, itu namanya sabar. Aduh, ada itu kan tingkat-tingkat keimanan yang masih kaleng-kaleng kan. Tapi kalau orang yang beriman, imannya udah kuat, sebelum adzan dia sudah mempersiapkan diri, wudu, ke masjid, nunggu adzan, karena dia sangat rindu dengan sholat. Karena sholat itu merupakan sebuah kebutuhan jiwanya untuk berhubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan kita mah hoream wae, aing mah adzan deui, hoream ke masjid teh, boro-boro ke masjid, sholat di rumah ge males. Nah itu kan orang yang sabar itu dilawan rasa malas itu. Wah tidak, saya tetap lebih baik saya sholat. Nah itu orang yang sabar. Orang yang tidak sabar yang enggak, saya mau termalas mau sholat. Nah itu artinya orang hidup kita itu sebenarnya pada dasarnya rugi. Apa yang disebut rugi? Tahu nggak rugi? Rugi teh kieu. Dagang misalnya tidak ada untung, itu rugi. Ya, misalnya kita modal 3 juta, ya, hanya laku barang 2 juta, rugi tuh. Nah itu rugi artinya. Beda dengan bangkrut. Rugi bangkrut lebih parah. Bangkrut itu jangankan punya bati, modalnya juga habis. Nah manusia itu rugi. Kita sudah diberikan modal oleh Allah. Apa modalnya? Modalnya apa? Kita sebagai manusia itu modalnya. Kita diberi akal oleh Allah. Diberi mata, diberi hidung, ya. Diberi kesehatan. Diberi kenikmatan dunia. Itu modal kan? Modal untuk itu, untuk dagang. Maksudnya untuk menjadi hamba Allah itu modalnya kesehatan, hidup, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah, hanya untuk main-main saja, hanya untuk happy-happy aja, tidak mau beribadah, dia akan rugi. Kenapa rugi? Kenapa? Karena dia akan habis hartanya, nyawanya, waktunya, kesehatannya habis, mati. Udah mati, tidak dapat pahala apa-apa. Yang harusnya modalnya itu, modal waktu, kehidupan, kesehatan itu jadi modal kan? Ketika kita meninggal dunia, tubuh kita dikubur, tinggal ruhnya aja, ya. Jadi modalnya udah habis karena dikubur, tapi batinnya ada di akhirat. Nah, hasil kamu punya tubuh, hasil kamu punya ruh, punya nyawa, punya kehidupan, nanti dibalas oleh Allah dengan kehidupan yang abadi. Itu yang untung, yang rugi teh. Jadi modal, nah ini modal kamu teh. Kesehatan modal, waktu modal, tahu modal tuh? Nah tuh, nah gunakan modal ini untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Jadi kamu masih banyak ilmu yang harus diraih untuk bekal kehidupan itu ya. Demikian tausiah 1 ya yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa berjumpa kembali di Sabtu yang akan datang, buka bersama selanjutnya ya. Kita pungkas dengan doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.